Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya mengucapkan selamat Paskah saudara, dan biarlah ini bukan hanya sekedar perayaan biasa, tapi boleh sungguh-sungguh kita mengerti makna dari kebangkitan Kristus. Kita tahu bersama ketika Yesus akan disalib, ya, mahkamah agama dan imam-imam serta orang Farisi itu bingung mencari alasan untuk Yesus itu bisa dijatuhi hukuman mati. Mereka mendatangkan saksi-saksi dusta, kata Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-27. Ya, saksi-saksi dusta itu didatangkan. Untuk apa? Supaya mereka bisa bersaksi memberatkan Yesus dan ada alasan untuk dia disalib. Karena saudara, pada zaman itu untuk orang disalibkan harus ada alasan yang jelas. Ya, mungkin sebagian bertanya, kenapa dia harus disalib? Kenapa salib? Karena hukuman mati pada zaman itu yang berlaku di Yahudi adalah salib. Orang berbuat jahat, berbuat dosa, pelanggaran yang tidak terhapuskan itu harus dihukum mati dengan cara dia disalibkan. Bagi sebagian kita, tanda salib ini merupakan sebuah kebanggaan. Saya pakai kalung salib karena salib berbicara dan bermakna sangat besar bagi kita. Tapi orang Yahudi tidak suka melihat tanda ini. Karena bagi mereka salib itu bicara tentang aniaya, penghukuman, sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan. Dan orang yang disalib itu digantung di tempat umum, di daerah dalam kota, supaya semua orang bisa melihat, ini loh orang-orang penjahat yang disalib. Pada waktu itu untuk menyalibkan Yesus, susah mencari alasannya apa. Ketika saksi dusta sudah didatangkan, tapi mahkamah agama tidak bisa menjatuhkan hukuman atas dia dengan saksi-saksi itu. Tapi kita tahu dan percaya, Yesus tidak membutuhkan saksi dusta untuk dia disalibkan, karena memang dia datang untuk mati. Dan ketika semua orang sudah bersaksi, mahkamah agama tidak bisa memutuskan untuk menyalibkan dia. Tidak ada alasan yang kuat. Sampai ada satu orang yang berkata begini, bukankah orang ini telah berkata, aku akan merobohkan bait Allah dan membangunnya hanya dalam waktu 3 hari. Ketika mendengar hal itu, mahkamah agama menjadi marah. Para imam-imam menjadi marah. Kenapa mereka marah? Karena bait Allah bagi orang Yahudi adalah tempat yang sangat-sangat sakral. Kenapa bagi mereka bait Allah itu sakral? Karena itu adalah sebuah tempat di mana imam akan bisa masuk mulai dari halaman pelataran ruang kudus sampai ke ruang maha kudus. Untuk apa? Menyembelih kurban, untuk darahnya dicurahkan dan ada pendamaian bagi umat dan Tuhan. Pada zaman itu untuk mendapatkan pendamaian begitu sulit. Imam itu harus masuk ke ruang maha kudus, dan betapa kudusnya imam sampai kakinya itu harus diikat pakai tali, dikasih lonceng yang bergemerincing. Kalau lonceng itu tidak berbunyi, berarti imam itu sudah mati di ruang maha kudus karena didapati oleh Tuhan dia tidak kudus. Kita mengerti betapa pada zaman itu saudara, dosa menyebabkan manusia itu terpisah dari Allah. Dan untuk mendapatkan pengampunan tidak begitu mudah. Setiap imam yang bertugas masuk ke ruang maha kudus untuk menyucikan umat tidak sembarangan. Kalau dia tidak layak, dia mati boro-boro mau meminta pengampunan dosa dari Allah. Dia sendiri bisa mati di ruang maha kudus. Saya membaca Alkitab, sampai pada zaman itu imam kalau mau bertugas besok, dia kadang gak berani tidur. Kenapa? Dia takut dia mimpi basah. Karena kalau dia mimpi basah, dia masuk ke ruang maha kudus, dia pasti mati di dalam ruang maha kudus itu. Betapa kudusnya Tuhan itu. Amin. Walaupun Yesus sudah mati bagi dosa kita, Allah itu tetap kudus dan maha kudus. Kita gak bisa bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Karena itu bagi kita semua wajib untuk menguduskan diri. Nah, kita akan belajar saudara, kenapa Yesus harus mati. Satu alasan yang akhirnya membuat para mahkamah agama menemukan hal untuk menyalibkan dia. Mereka berkata, dia ini sudah menghujat Allah. Masa dia berkata dia akan merobohkan bait Allah itu dan membangunkannya kembali dalam waktu hanya 3 hari. Dan itu terbukti ketika Yesus disalib. Alkitab berkata tabir pemisah antara ruang maha kudus itu terbelah menjadi 2. Itu artinya apa saudara? Tidak ada lagi penghalang untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Darah Yesus tercurah untuk menyucikan dosa kita. Karena Allah Bapa tahu adalah satu hal yang sangat menyiksa bagi manusia ketika hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada seorang manusia yang hubungannya dengan Tuhan itu rusak.
Karena itu semua orang bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Dia nggak perlu menyembelih kambing domba. Saudara bisa bayangkan. Karena dosa Adam, setiap kita masuk dalam dosa keturunan. Dan sejak hari itu dalam hukum Taurat, Tuhan memberi hukum-hukumnya agar manusia itu bisa bertemu dengan Tuhan kembali. Tapi saudara bisa bayangkan kalau Yesus tidak mati, maka setiap tahun imam itu harus mempersembahkan. Kita pun kalau bikin dosa, kita harus datang ke bait suci, kita harus mempersembahkan anak kambing domba untuk dipersembahkan darahnya tercurah. Saya mau tanya, kalau sampai hari ini Yesus tidak mati, kira-kira cukup nggak itu kambing domba di pasar untuk membayar dosa kita? Jemaat WTC saja sudah borong habis semua di Tangerang. Karena kita ini tiap hari bikin. Nah Yesus mati, dikatakan tabir itu terbelah menjadi dua. Dan digenapi dia berkata, buktikan itu akan dirobohkan dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Artinya apa? Ketika dia mati, kutuk dosa itu diputuskan, kutuk maut itu diputuskan. Setiap saudara dan saya berhak untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Karena itu ndak usah titip-titip doa sama pendeta, amin. Jangan titip doa, datang sendiri sama Tuhan. Tidak ada pendeta yang hebat, tidak ada saudara siapapun yang hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Katakan amin. Nggak usah titip-titip doa. Engkau punya hak istimewa karena tabir itu sudah terbelah. Jangan datang sama saya. Banyak orang datang, Bu Debbie, saya tuh bergumul Bu, Ibu tolong doakan. Enggak, saya tidak akan berdoa buat saudara. Saudara cari Tuhan sendiri. Masuk ke kamar, tutup pintu, berlutut. Supaya engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Karena saya pun tidak akan menangis buat saudara. Saya nggak akan menangis buat anakmu. Saya tidak akan menangis buat suamimu. Karena saya tidak mencintai suamimu. Amin. Mana mungkin saya berdoa menangis. Doa yang didengar Tuhan, doa yang lahir dari hati. Kenapa kita bisa berdoa dari hati? Karena kita punya cinta kepada suami kita cinta kepada istri kita cinta kepada anak kita. Itu berbeda. Yesus sudah menyelesaikannya, tidak ada lagi penghalang. Anda bisa masuk kapan saja. Tapi jangan bermain-main dengan darah perjanjian itu. Nanti kita akan lihat saudara. Yuk kita lihat sekarang Matius 27. Kita baca bersama saudara, kubur Yesus dijaga ayat 62 mulai. Firman Tuhan berkata begini, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Yesus sudah mati ya. Ayat 63, dan mereka berkata, Tuan kami ingat bahwa si penyesat itu, mereka tunjukkan ini kepada Yesus, sewaktu hidupnya dia berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ya, ayat 64. Karena itu mereka bilang kepada Pilatus, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, maka murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri mayat Yesus itu, lalu mengatakan kepada semua rakyat bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Mereka bilang, dia kan udah bilang dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Suruh jaga supaya jangan sampai murid-muridnya datang untuk mencuri mayatnya. Ayat yang ke-65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, dikasih saudara para prajurit, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memateraikan kubur itu dan menjaganya, ditutup saudara pakai batu yang besar. Supaya mayat itu tidak bisa dicuri dan mereka berjaga di depan pintu Yesus. Pintu kuburannya Yesus. Kalau sebagian orang berkata sampai hari ini, oh Yesus itu nggak bangkit, cuma mayatnya dicuri. Maaf, di dalam Alkitab jelas ditulis dan dicatat. Ini ada faktanya bahwa pada zaman itu tentaranya Pilatus ikut menjaga kuburan supaya dia tidak dicuri. Mereka beranggapan. Kita baca Matius 28, kebangkitan Yesus, ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena
Dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu untuk menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Jadi siapa yang menggulingnya? Malaikat. Karena orang saja nggak bisa, batu itu gede. Ya, penutup gua kuburan itu, saudara. Lalu dikatakan di sana malaikat itu turun, gempa bumi terjadi, lalu batu itu digulingkannya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat yang keempat, dan coba baca sama-sama. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti. Jadi fakta mencatat para penjaga yang menjaga kuburan Yesus itu melihat kejadian itu, mereka melihat malaikat itu turun, dan Alkitab berkata mereka pucat ketakutan seperti orang mati. Ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ada saksi yang melihat bahwa Yesus sudah tidak ada. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi kalau orang berkata Yesus tidak bangkit, itu cerita bohong. Yesus sudah bangkit. Faktanya ada, semuanya melihat, bahkan para penjaga itu. Saudara, kalau Yesus sudah bangkit, lalu hari ini apa makna dari kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita? Bukan tidak ada apa-apanya. Ini penting sekali bagi iman kita. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita orang Kristen untuk tahu. Mari kita lihat bersama 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-14 mulai. 1 Korintus 15 ayat 14 berkata begini, kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Yang pertama saudara, kalau Yesus nggak bangkit, buat apa kita percaya kepada dia? Hanya satu agama yang memberikan satu jaminan kepastian bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia, dia mati, bahkan dia bangkit dan sejarah mencatat itu. Bahkan tempatnya ada, nyata. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Kalau Yesus nggak bangkit, kita pulang aja, nggak usah ibadah hari ini. Amin. Karena Yesus bangkit, makanya tidak menjadi sia-sia kepercayaan kita kepada dia. Hari ini saya mau bilang, saudara sudah berada di tempat yang benar, dengan iman yang benar, dengan harapan dan pengharapan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mati dan bangkit. Lalu saudara, kalau dia memang bangkit, kenapa sih dia bangkit? Kita lihat ayat 19, kita lompat. Ayat 19 berkata begini. 1, 2, 3 baca. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Orang itu dikatakan malang bukan waktu dia miskin. Orang yang paling malang bukan orang yang tidak punya uang. Jangan saudara salah. Engkau berpikir kemiskinan adalah hal yang paling malang. Tetapi orang yang paling malang, mereka yang percaya kepada Yesus hanya sampai di hidup ini saja. Tetapi tidak sampai pada hidup yang akan datang. Makanya banyak orang murtad tinggalkan iman. Ketika dia melihat masalahnya tidak ada jalan keluar. Ketika dia melihat Tuhan tidak pulihkan pekerjaannya, ketika dia melihat sakitnya tidak sembuh, lalu dia mulai mundur dan meninggalkan iman. Engkau orang yang paling malang. Jangan taruh harapanmu hanya sampai di dunia ini saja kepada Yesus. Karena itu orang yang percaya kepada Yesus, engkau memiliki sebuah pengharapan. Bahkan mati adalah sebuah keuntungan bagi kita yang percaya. Katakan, amin. Makanya jangan takut mati. Siapa yang takut mati? Siapa yang sudah siap mati? Yang sudah siap mati, boleh angkat tangan, saya mau lihat. Yang siap bukan yang mau loh. Yang siap mati angkat tangan. Yang takut mati angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Karena semua bingung di sini ya.
Saudara, Anda siap atau tidak? Anda mau atau tidak? Kalau sudah waktunya dipanggil, Anda menghadap. Uangmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Hartamu tidak bisa menyelamatkan. Bahkan depositmu, engkau mau kaya sekaya apapun, nggak bisa beli nyawa. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Daripada engkau tidak siap, lebih baik. Amin. Ada orang datang sama saya, Bu, dokter vonis saya tinggal 6 bulan hidupnya. Saya bilang, puji Tuhan masih lama ya, Bu. Loh, jangan tertawa. Lama 6 bulan, saudara. Saya bilang, ibu bersyukur. Ibu dikasih waktu sama Tuhan 6 bulan untuk siap-siap. Bu, ada orang gak dikasih tahu, Bu. Lagi duduk sehat semua ini, nanti malam mati. Amin. Benar enggak, saudara? Saya bilang sama ibu itu, ada orang, Bu, nggak dikasih tahu matinya kapan. Dokter periksa semuanya baik. Tekanan darah baik, gula baik, semua baik. Lagi terima hasil general check up loh kemarin, semua baik. Datang ke gereja senang, ditanya sama temannya, "Ih, kamu senang banget kenapa?" "General check upku baik semua. Jantung bagus, gula darah bagus, tekanan ini bagus, semua bagus." Terus senang dong aku mimpin pujian hari itu. Lagi nyanyi. Dia bilang, "Siapa yang mau kesaksian?" Nggak ada. Ya udah kita naikin pujian lagi satu. Musik main baru mau nyanyi, jatuh mati di mimbar. Hasil check up baik. Semuanya baik. Jangan engkau taruh imanmu, jangan engkau taruh nyawamu kepada hasil check up. Karena nyawamu itu yang punya Tuhan. Amin. Hidup mati kita tuh di tangan Tuhan. Ya, saya bilang sama ibu itu, walaupun dokter bilang ibu tinggal 6 bulan. Kalau Tuhan mau panjangin umurmu, nggak ada yang mustahil, Bu. Jangan percaya apapun, percayalah, Bu. Kalau besok pun Tuhan panggil engkau mati, kita ada pengharapan di dalam Yesus. Amin, saudara. Teman saya suaminya meninggal mendadak, nggak sakit, nggak apa. Dia cuma ngomong, "Pak, aku siapin makanannya." Turun ke bawah, 30 menit siapin makanan. Tinggalin suaminya lagi main handphone di kamar, naik, udah meninggal di tempat tidur. Nangis dia bilang, "Bu Debbie, kalau saya nggak turun cuma 30 menit loh, Bu. Mungkin kalau saya nggak turun, mungkin saya lihat suami saya dijemput." Ya kalau ibu nggak turun, suamimu nggak mati. Nggak usah berandai-andai, inilah hidup. Karena itu seriuslah untuk kematianmu, jangan cuma serius untuk hidupmu. Amin. Tadi pagi saya sampaikan, saudara, kalau kita mati, mungkin anak kita nangis, suami kita nangis, istri kita nangis, keluarga kita nangis, teman-teman kita ada yang datang, ada yang tidak datang karena sibuk, ada yang cuma kirim bunga. Lalu mereka akan menangis 1-2 hari, waktu engkau dikubur, mungkin keluargamu masih sedih, tapi seminggu kemudian mereka sudah ngopi, nonton TV, nonton lawak, ketawa-ketawa. Dan kita sudah dilupakan yang mati. Lalu dia akan mulai mencari pengganti posisimu. Apalagi bapak-bapak, kalau istrinya mati, cepat dia cari pengganti. Bapak-bapak yang di sana, yang di sini tidak. Di sini bapak-bapaknya semua luar biasa. Insya Allah. Ya, benar enggak? Cepat dia cari pengganti. Sampai ada bapak-bapak, dia ke kuburan, saudara tuh istrinya mati, dia sedih. Tiap minggu dia ke kuburan, bawa bunga sama kipas angin. Ditanya orang, "Bapak kenapa bawa kipas angin?" "Istri saya berpesan, sebelum kuburan saya kering, kamu tidak boleh kawin lagi. Jadi saya bawa kipas angin supaya cepat kering." Bertobat. Tapi memang sudah nggak ada urusan. Mau secinta apapun engkau pada suamimu, waktu kau mati dia cari pengganti. Kalau engkau sebagai bos, maka akan ada orang yang menggantikan posisimu. Semua yang hidup akan melupakanmu. Bahkan sekaya apapun orang, nggak ada kan yang simpan jenazah di kamar? Ada? "Aduh, suamiku ini aku cinta sekali, aku mau awetkan mayatnya, aku taruh di kamar." Ada? Nggak rela. Biar orang sebaik apapun, sekaya apapun, nggak ada, engkau akan dilupakan. Dan pada akhirnya engkau harus mempersiapkan dirimu untuk berjumpa dengan Sang Penciptamu dan memberikan pertanggungan jawab terhadap hidupmu di dunia ini. Karena itu selama engkau hidup, seriuslah tentang matimu. Amin. Jangan cuma serius tentang hidupmu, cari uang, terus cari uang. Kalau dapat uang sakit, nanti uangnya dihabisin untuk berobat. Jual rumah, jual ini, kenapa? Berobat. Waktu sehat lupa segalanya. Mari saudara, engkau sadari kalau engkau menjadi orang yang hanya di dunia ini menaruh pengharapanmu kepada Yesus, engkau adalah manusia yang paling malang.
Tapi kalau engkau taruh harapanmu sampai pada kematian, ada Yesus di sana, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Yesus sudah mati bagi kita. Karena itu jangan takut, tapi jangan hidup sembarangan. Jangan hidup berbuat dosa. Saudara, satu kali saya ketemu teman, suaminya meninggal. Tapi saya belum pernah ketemu dia. Saya ketemu dia, Bu, ya ampun Bu, sorry banget ya Bu, saya waktu itu gak sempat datang, saya lagi pelayanan di luar kota. Aduh Bu, saya kaget dengar Bapak meninggal Bu, ndak sakit ya, ndak apa ya. Dia diem, saya bilang Bu, turut berduka cita ya. Dia tarik tangan saya, Bu Debbie, ndak usah berduka cita. Kenapa Bu? Kenapa Ibu berkata begitu? Dia pantas mati Bu. Ibu kenapa ngomong begitu? Ibu, waktu dia mati Bu, saya buka handphonenya Bu, saya baru tahu dia selingkuh sama janda. Bapak-bapak, bertobat sekarang bapak-bapak. Karena waktu kau mati, HP-mu itu akan dibuka. Ibu-ibu langsung tepuk tangan. Tapi jangan lupa, bapak-bapak juga selingkuhnya sama ibu-ibu. Makanya ibu-ibu juga supaya saya tidak disalahkan sama bapak-bapak. Karena banyak bapak-bapak yang WA, ibu itu kalau khotbah selalu yang disalahkan bapak-bapak. Padahal bapak-bapak selingkuh juga sama ibu-ibu dan para wanita. Jadi sekarang saya rata semua. Waktu kita mati, catatan hidup kita akan dibuka, bukan cuma di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Engkau yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidupmu, hiduplah sungguh-sungguh bagi Kristus. Jangan engkau bermain-main dengan dosa. Amin. Karena nanti semua akan dibuka. Nanti ditanya ketika kita dikatakan akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Waktu kita mati loh. Jangan saudara menganggap hyper grace, kasih Tuhan itu besar. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik Bu, tapi karena kasih karunia. Yes, itu pertama kali bertobat. Saya dipilih Tuhan bukan waktu saya baik, bukan waktu saya benar. Saya mau bunuh diri, Tuhan tarik saya. Dia tidak lihat kebenaran apapun dalam diri saya. Dia pilih saya, dia selamatkan saya. Paulus ketika diselamatkan Tuhan adalah seorang pembunuh. Tapi Tuhan tangkap dia, Tuhan gak lihat masa lalunya. Tapi ketika dia diselamatkan, hargai kasih karunia ini. Karena ini bisa hilang kalau engkau bermain-main. Engkau yang membuang itu dan tidak menghargainya. Saudara, ya ketika akhirnya kita berhadapan dengan Tuhan, Alkitab berkata, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab akan hidupmu di dunia ini. Jadi nanti akan ditanya, kau pernah selingkuh? Tidak Tuhan, tidak malaikat. Maka malaikat bilang, putar channel 3. Ada videomu lagi di hotel, lagi di booking om-om, atau lagi membooking perempuan. Jangan kau pikir tidak ada rekaman hidupmu. Mata Tuhan melebihi CCTV tercanggih manapun juga. Bertobat saudara, jangan main-main dengan dosa. Tuhan merekam semuanya. Karena itu Alkitab berkata mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi tiap hari, melihat orang baik dan orang jahat, untuk memberikan kepada mereka upah yang sesuai. Kalau mereka hidup dalam kebenaran, maka hidup yang kekal akan menjadi milik mereka. Tapi orang yang hidup dalam dosa, kefasikan, kebinasaan, kematian kekal akan mereka alami. Karena itu sama artinya engkau tidak menghormati pengorbanan Yesus di salib. Sebab tidak ada lagi darah. Dia akan menghapus itu kalau engkau bermain-main dengan kasih karunia. Amin. Ini waktunya bertobat. Ya, jangan main-main. Yang homo bertobat, yang lesbi bertobat. Jangan engkau murahkan kasih karunia itu. Saya paling jengkel mendengar pengajaran-pengajaran yang dengan gampangnya berkata, enggak apa-apa bikin dosa, Yesus sudah mati di kayu salib. Emang siapa lu yang tidak mau menghargai darah pengorbanannya? Siapa kita? Itu mahal sekali kasih karunia itu. Makanya jaga itu. Alkitab berkata, engkau sudah menerima keselamatan yang engkau dapat bukan karena hasil usahamu, pemberian Tuhan. Tapi Rasul Paulus bilang, jaga keselamatan itu, kerjakan dengan takut dan gentar. Amin saudara. Jangan sia-siakan. Makanya kita yang sudah bertobat, menerima kasih karunia itu, maka kita harus menjaga. Mari lihat bersama Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mulai. Roma 6 ayat 5 berkata saudara,
Baca 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Lalu dikatakan, karena kita tahu, baca dengan suara keras, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Tuhan itu datang dari sorga yang mulia. Dia turun ke bumi cuma untuk apa? Beresin hidup kita dari dosa. Lah betapa naifnya ketika kita berkata Kristen, mengaku kematiannya di atas kayu salib, tapi kita memperhambakan lagi diri kita kepada dosa. Tadi pagi habis khotbah ada orang datang ke ruang hamba Tuhan. Bu, saya mau ketemu Ibu Debbie. Iya Bu, tadi saya diberkati dengan khotbah Ibu, tapi saya ini seorang homoseksual. Dan saya tiap hari dibujukin untuk nonton film, Bu. Film porno. Dan saya selalu terbujuk, Bu. Saya bilang, tadi pagi kamu dengar khotbah saya. Jangan biarkan tubuh dosa itu menguasai kamu. Lalu bagaimana caranya, Bu? Dengerin firman Tuhan. Banyak dengar khotbah, engkau harus berperang dengan dirimu sendiri. Saya bilang, tidak ada satu pendeta pun bisa melepaskan engkau. Biar dia mau tumpang kaki sama kau, jangankan tumpang tangan, tumpang kaki juga. Kalau dari dirimu sendiri tidak berperang, tidak niat, maka engkau tidak mungkin dimerdekakan. Bagaimana caranya, Bu? Yesus berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kalau kamu rajin melakukan firman, kalau kamu rajin mendengar, saya pengen muntah, enggak apa-apa, muntah aja. Berarti setannya mau keluar dari dirimu. Seringkali kita tidak menyadari. Kita ini sedang diperbudak, diperhamba oleh iblis. Dan jangan mau melakukan apa yang iblis mau. Tuhan memberikan kita kuasa. Dia sudah mati dan bangkit. Dan roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam dirimu, kata firman Tuhan. Kalau roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada dalam diri kita, masakan dia gak bisa buat engkau lepas dari rokok, lepas dari kepahitan, lepas dari persinahan, dari percabulan, homo, lesbi. Tidak mungkin, saudara. Dia sanggup melepaskan asalkan engkau mau undang dia. Amin, saudara. Ya, lalu akhirnya dia mampu, saudara. Dia lepas, dia bilang, oke, Bu, apa yang harus saya lakukan lagi? Kamu putusin komunitasmu. Blokir semua nomornya. Jangan mau lagi diajak, ada tindakan. Iya, Bu, udah saya keluar dari komunitas saya. Ya, saya keluar dari sana, Bu. Dan sekarang saya mau cari gereja, Bu, saya mau bertumbuh. Tapi seminggu kemudian dia telepon saya, astaga, Bu, ternyata singers WL-nya di gereja semua cucok meong. Ngeri loh, saudara, ngeri. Tapi di WTC sini semua normal, insya Allah. Saudara, ngeri loh. Makanya saya tadi juga dengar pujian di sini. Seringkali kita ini kalau nyanyi, saudara, sekarang kita nggak mikir ya. Kami datang padamu, sembah puji namamu, naikkan pujian, senada dengan sorga. Kadang kita ini terlalu pede. Benar nggak kita senada dengan sorga? Hello? Betapa kudusnya Tuhan itu. Dan kita dengan gampangnya ngomong, saya mau nyanyi, itu saya mikir dulu. Apakah benar saya ini senada dengan sorga? Makanya iblis kadang lihat di gereja, biarin aja. Pede banget nyanyi lompat-lompat. Kami datang padamu, sembah sujud namamu. Maaf saudara, tidak semudah itu engkau berkata engkau hidup senada dengan sorga. Kalau engkau tidak berjalan di dalam kekudusan. Jangan menipu diri, kata firman Tuhan. Kita bangkit, jaga kekudusan hidup kita. Maaf, saya harus menyampaikan ini dengan keras. Saya harus menyampaikan ini karena banyak mimbar gereja sekarang dikotori. Orang habis berzina, habis homo, dia naik di atas mimbar dan dia begitu gampang menyanyikan pujian. Sedikit saja hati kita ini gak beres, Tuhan tidak berkenan. Tuhan gak berkenan. Bukan soal gaya kita di atas mimbar, tapi Tuhan gak bisa ditipu dengan gaya-gaya kita. Cukup saudara, mari kita hormati kekudusan Tuhan. Kita berdiri dalam kekudusan Tuhan. Orang bilang itu Debbie Basir, pendeta perjanjian lama, hukum Taurat. Maaf, saya lebih baik mengingatkan saudara supaya kita selamat. Jangan engkau injak-injak darah perjanjian baru anak domba Allah. Kenapa Yesus turun? Untuk beresin engkau dan saya dari dosa. Terus
Terus kita yang berkata sudah percaya pada Dia, dengan gampangnya kita menghambakan lagi diri kita kepada dosa. Hello, setan ketawa lihat hidup kita. Setan ketawa saudara. Ngeri loh, ngeri. Saya sampai keringetan menyampaikan ini. Jangan sampai saudara tidak berubah. Jaga hidup kita dalam kekudusan. Karena Yesus sudah bangkit buat kita. Teruskan ayatnya saudara. Supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Agar apa? Jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab apa? Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa hidup kita akan hidup juga dengan Dia saudara. Karena kita tahu bahwa Kristus ya sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Mau tidak lagi berkuasa atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? 1 kali untuk selamanya. Jangan main-main, tidak ada lagi darah menghapus dosamu. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saya minta kita baca bersama, ini makna dari kebangkitan Kristus. Baca 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa apa? Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan hidup menuruti keinginannya. Jadi apa kematian? Apa makna dari kebangkitan Kristus? Supaya kita ini mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Jangan lagi engkau memperhambakan dirimu kepada dosa, tapi perhambakanlah dirimu kepada kebenaran. Buang semua hal yang tidak berkenan. Buang dosa, buang kepahitan, kenajisan, percabulan, sakit hati. Buang semua itu. Mari setiap hari kita koreksi diri supaya kita kedapatan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya ketika Yesus datang kali yang kedua, Dia berkata, kamu anakku yang melakukan kehendakku. Saudara, karena itu jangan taruh imanmu hanya kepada Yesus di dunia ini saja, tapi sampai pada hidup yang akan datang. Sekalipun kita mati, kita percaya ada kehidupan setelah kematian di dalam Yesus. Bangkit berdiri bersama, katakan pada Tuhan, ini hidup kami Bapa. Kami mau taruh di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ajar kami menghormati kematian-Mu Bapa, darah yang Kau curahkan, daging yang tercabik untuk setiap kami. Ajar kami menghormati pengorbanan Kristus. Dan hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami datang, kami introspeksi diri di hadapan Tuhan, bahwa makna dari kebangkitan Kristus demikianlah kami harus memandangnya. Bahwa kami telah mati bagi dosa dan kami harus hidup bagi Allah. Karena itu Tuhan, hari ini Engkau lihat Tuhan hati dan hidup kami. Kalau masih banyak hal yang belum berkenan, Tuhan tolong kami Tuhan. Kuduskan hidup kami. Kuduskan kami Bapa. Kuduskan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu Bapa. Kami mau berjuang bersama dengan Roh Kudus-Mu sampai di garis akhir. Karena kami tahu Engkau berkata pada saatnya nanti Engkau akan berterus terang kepada setiap kami. Aku tidak mengenal Engkau pembuat kejahatan. Biarlah kami dikenal oleh Tuhan. Biarlah kami dikenal oleh Engkau ketika Engkau datang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami, yang suami istri, saudara boleh bergandengan tangan. Tuhan, Engkau berkati setiap suami istri pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan, kuduskan rumah tangga kami. Biar tidak ada dosa di antara kami, pertikaian, perselingkuhan. Tuhan pulihkan semuanya, agar kami boleh membawa berkat juga itu kepada anak cucu kami Tuhan. Dan satu saat ketika kami dipanggil Tuhan, kami boleh mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kami mau terus mati bagi kedagingan, bagi dosa, dan hidup bagi Tuhan.